Selamat malam Mbak Kumaila, apa kabar? Selamat malam Fuad, kabarku baik. Terima kasih banyak sudah mengundang aku di ruangan ini. Iya, iya, ini bisa dibilang ruangan online ya. Jadi oke, jadi sah dibilang ruangan. Bisa cerita sedikit tentang backgroundnya Mbak Kumaila? Background ya, aku konten kreator di Forbidden Questions. Eh, Apa lagi ya background yang dibutuhkan? Biasanya di Forbidden Question tuh aku bahas konten-konten seputar agama dan budaya, ya nyerempet-nyerempet filsafat dan sains juga. Itu Kenapa sih buat channel Forbidden kayaknya. Question? Mhm. Sejujurnya karena alasan yang pragmatis dan teknis ya. Jadi kan waktu itu tuh aku kerja di media ya, aku kerja di Geolife gitu. Aku Mhm. konten kreator di sana. Terus aku mikirin aku pengen bikin channel sendiri. Nah, tapi aku mikirinnya channel yang gimana yang aku bisa berkarya dengan volume yang banyak dan effort yang minim. Ya, Hmm. tentunya jadinya kan hal-hal yang sangat beririsan dengan pengalaman dan pengetahuan aku ya. Ya, jadinya itu deh bahas-bahasan di Forbidden Questions itu sebenarnya kayak aku lagi dumping knowledge aja. Gitu. Makanya bisa, maksudnya Oke. produksinya juga relatif sering gitu. Tapi kan kalau channel dengan pembahasan filsafat, apalagi agama itu kan bukan sesuatu yang effort kecil ya. Saya pikir butuh pengetahuan yang banyak tentang agama dan filsafat. Bener, tapi belajarnya kan udah. Maksudnya itu effortnya sudah dilakukan dulu-dulu waktu masih muda dan berbahaya ya. Sekarang Mudah dan ya berbahaya. udah. Sekarang tinggal berkarya aja. Jadi effortnya udah Hmm. gitu. Waktu masih muda dan Saya passionate gitu, suka belajar. berbahaya itu berarti passionate ya. Biar Eh, biar biar betul, betul, Hmm. betul. Passionate di usia muda ini mempelajari agama kah, mempelajari filsafat kah, atau Dua-duanya. Jadi kayak Hmm. sebenarnya awalnya kan mempelajari agama, tapi Hmm. mendalami filsafat itu adalah perpanjangan dari mendalami agama sebenarnya. Tadinya. Hmm, 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 hmm. Jadi ya Jadi filsafat. ya, Jadi ya filsafat-filsafat jenis-jenis filsafat yang terekspos pertama ke aku ya tentunya biasanya filsafat-filsafat teologis gitu. Karena waktu itu aku hmm, kuliahnya aku S1-nya teologi Islam. Aku S1-nya tafsir. hmm. Ya, saya ada baca di internet katanya Mbak Kumaila ini hafal Al-Quran ya. Benar. Secara fakta benar. Nggak, nggak susah ngapalnya. Kan berapa ayat itu? 6 ribuan ayat ya. Sejujurnya buat aku relatif mudah. Aku malah bingung sama teman-teman yang susah ngafal gitu. Jadi sementara aku udah hafal separuh Quran, teman-teman seumuranku tuh waktu itu masih belajar baca gitu. Mungkin hafal Quran tuh heritable ya. Soalnya ibuku juga hafal Quran. Oh, keren. Gimana rasanya Emang setelah udah, ngapal Quran? Gimana? eh emang menurut kamu hafal Quran itu keren? Enggak sih sebenarnya, maksudnya secara esensi enggak, tapi Ya. bisa bisa apa ya, mengerecite ya sesuatu yang ditulis dengan begitu banyak tanpa melakukan kesalahan. Kalau itu ukuran hafal ya, itu kan membutuhkan kerja otak yang luar biasa gitu. Ya di dalam pandangan saya menghafal Al-Quran itu sesuatu yang not really useful. Tapi setidaknya itu kan ya itu tadi ya menggunakan otak yang begitu panjang dan pasti memakan waktu yang begitu lama. Saya rasa di bagian situnya keren Eh, gitu. Iya, 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 paham. Jadi kayak secara secara kognitif keren gitu. Secara Sebenarnya kognitif kayaknya keren. orang
Ya, kayaknya orang nggak dapet triknya gitu loh. Sebenarnya kan menghafal itu kita mengenali Hmm. pola gitu. Sebenarnya gitu. Dan aku emang kayaknya core strength aku itu ngafal gitu. Sekarang pun aku masih menghafal, tapi aku menghafal kamus buat main Scrabble. Oh iya. Ngafal. Ya. Kalau setelah banyak hafal di kamus main Scrabble bisa menang turnamen Scrabble. Kira-kira gitu ya. Iya, iya lebih useful ya. Tapi kan setidaknya kalau misalnya ada lomba hafal Al-Quran kan useful juga in that sense. Oh iya, benar-benar. Dulu waktu kecil tuh aku suka ikut kompetisi MHQ gitu. Hmm. Satu anak-anak. Nah, karena waktu anak-anak tuh kompetisinya nggak terlalu kompetitif karena nggak banyak anak yang hafal Quran. Baru mulai kompetitif tuh setelah dewasa karena aku nggak merdu kan, dan kemerduan itu tuh jadi komponen penilaian gitu. Jadi aku nggak pernah menang lagi. Kayak gitu. Oke. Kalau rasanya tuh tadi kan kamu nanya gimana rasanya setelah hafal Quran. Karena aku hafal Quran waktu kecil ya, jadi nggak terlalu rasa-rasa tuh nggak terlalu tajam ya. Cuman paling aku agak bingung aja sama orang-orang dewasa di sekitar aku gitu yang menganggap itu keren. Aku tuh bingung kayak kerennya di mana dan gimana. Aku tuh suka dibawa-bawa sama pimpinan pondok gitu, dibawa ke majelis taklim mana, ke forum mana, kayaknya buat bahan marketing gitu, buat dipamerin gitu. Nih di sekolah gua ada anak kecil hafal Quran gitu. Dan orang dewasa di sekitar aku tuh bisa sampai kayak terharu banget gitu loh. Terharu, minta doain, ada yang sampai nangis, ada yang namain anaknya, ada yang lagi hamil terus namain anaknya pakai namaku, gitu. Aku tuh bingung waktu kecil tuh aku bingung kenapa reaksinya begitu. Padahal aku cuma anak kecil yang membacakan ayat-ayat yang aku juga nggak paham artinya. Gitu. Aku juga cuma membeo aja sebenarnya. Aku cuma membeo aja waktu kecil kan. Setelah merefleksikan pengalaman itu di usia yang sekarang ini apa yang Mbak rasa itu? Pengalaman ditangisin orang, nama anak dikasih nama yang sama gitu. Masih masih sama, masih ganjil. Ganjil ya. Masih nggak banyak berubah gitu. Kenapa? Itu juga makanya aku ngerasa punya beban moral untuk belajar Quran karena eh, ya karena itu juga gitu. Karena orang-orang ngelihat aku dulu tuh kalau lagi berangkat sekolah ada laki-laki di sekolah yang suka menyeletuk, wah ada Quran berjalan gitu. Itu tuh kayak aku nggak nyaman karena aku justru malu gitu. Aku malu dengan reputasi aku hafal Quran waktu kecil itu. Sebenarnya sih kayaknya yang bikin bikin orang sangat reaktif tuh karena aku anak kecil sih kayaknya. Karena aku nggak ngerti, aku nggak paham gitu. Dan orang-orang kan percaya kalau hafalan Quran itu diberikan ya, kayak dianugerahkan gitu. Dan hanya orang-orang yang diizinkan untuk punya hafalan Quran yang bisa berhasil ngafal gitu. Makanya hafal Quran itu sulit katanya. Dan itu tuh jadi orang-orang sekitar aku tuh nganggep aku kayak mungkin kayak child prodigy in a religious way. Hmm. Ya. Dan itu waktu kecil tuh aku nggak terlalu nyaman. Rasanya aneh. Kalau boleh tahu besarnya di lingkungan di mana Mbak Kumaila? Tumbuh Aku besarnya di dulu daerah mana? kecil, lagi kecil pesantren di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Oh. Jadi, Guru-guru aku banyak dari Lombok. oh Banyak ya, guru-guruku banyak dari Lombok, dari Nahdlatul Wathon. Kamu kan orang Lombok ya? saya asli Medan, tapi tinggalnya di Oh, Lombok karena istri orang Lombok ya. Nah, Datul Watan dia sering sering dengar, saya familiar juga dia di Lombok Timur, saya ya kebetulan guru-guru aku banyak Di yang Lombok lulusan Tengah. situ lagi. Hmm. Jadi Hmm, eh, saya itu em, pas tumbuh besar di Medan itu hmm, datang dari sekte agama Islam juga. Kalau pernah dengar namanya tarikat gitu. hmm. Jadi saya itu Oke. memang anak gurunya, anak mursyidnya. Kalau mungkin pernah dengar Hmm. podcast-podcast saya itu Oh, sesuatu iya. yang selalu saya ceritain ya.
Jadi sedikit banyaknya saya juga merasakan pengalaman pas masih kecil ya, seumuran 10-11 tahun tuh disalamin orang itu nyium tangan saya sambil nangis, yang gitu-gitu saya ngerasain juga gitu. Dan Karena kamu anak ya mursyid. karena saya anak mursyid dan saya juga merasa punya beban moral gitu kan, ibaratnya I did not deserve this gitu loh, ya siapa saya kan cuman anak kok diperlakukan seperti itu gitu, dan dia itu beban moral jadi harus menjadi baik juga gitu. Jadi sedikit banyak Hmm. tuh saya ngerasa gini, setidaknya Mbak Kumaila tuh punya effort untuk ditangisin orang. saya, saya itu sih yang saya pikirkan. Ada Em, ada ada usaha ngafalnya mm-mm. gitu ya. Ada Iya usaha kan menghafalnya. kalau saya kan tinggal lahir aja gitu, lahir bu, jadi oke dihormatin gitu kan. Ya saya senang, siapa sih yang nggak senang dihormatin semenjak kecil, dan itu terjadi sampai umur 20-an akhir, sehingga saya itu susah menyesuaikan begitu saya take distance lah sama mereka gitu, komunitas itu gitu. Tapi pada akhirnya ya memang eh, apa yang saya dapatkan dan apa yang saya beri itu saya ngerasanya nggak sesuai gitu. Mereka memberikan terlalu banyak, walaupun pada akhirnya itu bukan salah saya gitu, salah mereka gitu. Kenapa memutuskan untuk mengadopsi sistem kepercayaan seperti itu gitu loh. Tapi oke, pertanyaan selanjutnya yang pengen saya tanya, ayat Al-Quran yang paling disenangin atau surat yang paling disenangin ada nggak? Dan kenapa? Ada dengan alasan estetik sih. Hmm. Karena cantik. Mhm. Yang paling aku suka tuh surat Maryam ya, terutama yang bagian-bagian awal. Sama atur bagian-bagian awal. Pokoknya yang secara penyusunan kalimatnya estetik tuh aku suka. Kalau yang sama arti-artinya, Kalau yang sama arti-arti, kenapa kau harus pertanyaan saya menanyakan nggak ini? ngarahin kan? Eh, Artinya apa ya? Sebenarnya kalau arti dalam arti impresif ya, aku suka karena impress. eh, relat relatif relatif nggak ada atau udah nggak ada gitu atau udah nggak inget. Tapi kalau yang aku suka karena aku ngerasa dekat dengan ayat itu secara makna, ada itu ayat ayat ketika Ibu Maryam suicidal. Oh, Jadi Ibu Maryam tuh pas mau melahirkan udah mah sendirian, gak sendirian sih sama malaikat Jibril gitu. Tapi ya kamu akan anggap itu mhm, sendirian. Udah gitu. mhm. Melahirkan terus dia nyeletuk kayak ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyam mansiya. Coba aja aku dilupakan orang-orang dan aku mati aja di sini. Dan orang-orang lupa sama aku. Itu karena aku pernah depresi mayor ya dalam waktu yang kurun waktu yang cukup lama gitu. Jadi aku ngerasa ayat itu punya kedekatan emosional sama aku. Kayak ini aja nih nabi, maksudnya kan ceritanya itu nabi yang hidupnya dijamin sama Tuhan, yang ada malaikat yang ngikutin dia, itu dia pengen nyerah juga gitu. Ya, ya, apalagi yang tidak status nabi atau orang yang diistimewakan ya. Tidak ada yang memberikan aku wahyu gitu. Pernah depresi mayor juga ya, dan cukup lama ya. Mm-mm. Oke. Em, Video pertama yang saya tengok dari Mbak Kumaila itu tentang buka jilbab ya, kalau nggak salah saya. Habis itu dibully. Bi- Kenapa buat ya video banyak itu sih gitu? aku. eh Awalnya kan video tentang jilbab yang pertama aku bikin tuh tentang ini ya, kayak tentang konteks sosiohistorisnya gitu. Mhm. Aku nggak bahas kenapa aku buka jilbab awalnya. Aku bahas tentang itu karena itu kan hal yang menarik buat aku dulu gitu. Yang mana
pencarian informasinya tuh prosesnya udah selesai. Jadi kan kayak tadi ya, maksudnya aku kan konten buat knowledge dumping, buat dumping knowledge gitu. Dan konten jilbab tuh termasuk topik tentang jilbab tuh termasuk topik yang aku kulik lama gitu. Nah terus yang kenapa aku buka jilbab itu tuh gara-gara temen aku sih iseng, kayak aku ngajakin jadi tamu dong di channel aku, terus dia nanya bahasa apa ya, ya apa ya gitu. Terus dia yang ide. Aduh, aku awalnya takut karena aku biasanya tuh kalau ditanya kenapa buka jilbab, aku jawabnya tuh kayak nggak pernah nggak pernah jawaban beneran. Pasti aku kayak, udah bosen atau ini aku pengen rambut aku kelihatan soal rambut aku cantik. Pokoknya aku nggak pernah jawab beneran gitu. Nah baru di situ tuh jawab beneran. Dan ternyata bener kayak prediksi temen aku, orang-orang akan nonton gitu. Dan dari situ ngalir terus tontonan dan komentar-komentar gitu. Nah, Saya bisa sampai bayangin sampai seperti apa. bahkan sampai tadi kayaknya 1 atau 2 jam yang lalu tuh ada komentar yang masih kayak, ya udah ya Mbak, kalau misalnya saya apa-apain jangan marah ya, salah sendiri nggak pakai jilbab. Itu tuh kayak masih ada gitu sampai sekarang. Gimana rasanya kalau di kayak gituin? Yang pertama pasti terkait sama pribadi dan yang kedua terkait kok begini ya ajaran yang cerminan orang yang mempunyai paham teologi seperti ini gitu. Kalau sekarang ya, untuk sekarang nih, aku cenderung nggak ada rasa-rasa sih. Dulu waktu masih muda, iya, kayaknya tuh aku sensitif gitu, kayak gelisah, banyak mempertanyakan hal-hal gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya aku sudah dewasa dan sudah tenang dan tentram gitu, jadi melihat chaoticnya kolom komentar tuh tidak mempengaruhi emotional state aku hampir sama sekali gitu. Jadi kayak ya udah, nggak ada rasa-rasa gitu. Digituin secara konstan apalagi dengan nature kontennya Mbak kan itu kan mengganggu state of mentality ya, mental state ya. Saya pernah mengalami itu dan itu cukup mengganggu saya gitu. Sampai ke level saya tuh membuang konten beberapa konten saya gitu. Secara konstan gitu nggak balik depresinya. Mohon maaf kalau saya nanya gini, saya soalnya pernah juga depresi, jadi saya pikir itu sesuatu yang bisa saya belajar dari Mbak gitu. Enggak. Untungnya enggak. Terakhir aku relapse tuh sangat lama sekali, mungkin 5 tahun yang lalu gitu. Dan kayaknya ketika dalam proses pemulihannya tuh, seiring proses pemulihan aku juga kayaknya melatih diri untuk lebih resilient ya. Jadinya kayak udah kebal gitu. Kecuali komentarnya itu datang dari orang yang memang penting buat aku gitu. Mungkin kalau orang tuaku atau saudaraku atau kekasihku yang komentar nggak enak, itu akan nyakitin aku gitu. Tapi kayaknya aku tuh berjarak deh sama kolom komentar. Kayaknya aku detach sama kolom komentar, jadi lebih biasa aja. Nah kadang teman-teman aku tuh atau keluargaku ada yang khawatir kayak, are you okay? Ini ada yang kayak gini-gini, ada yang kayak gini-gini. Terus aku selalu memastikan mereka aku baik-baik saja gitu. Aku benar-benar baik-baik aja. Mungkin itu sih Karena karena saya lebih sadar untuk resilient kali ya. Oke, karena saya percaya sama resilience-nya Mbak Kumaila, saya mau nanya ini. Waktu itu, ini yang sempat viral nih, yang sempat diancam mati, atau mau disakitin gitu, di kolom komentar atau di Mhm. DM ya. Itu di Mhm. konten yang mana gitu? Konten apa yang Eh, mereka tonton sehingga sampai inside that reaction gitu loh. yang paling triggering itu kayaknya konten babi. Kenapa Konten babi haram? babi. Dan padahal waktu itu tuh aku belum populer, kayak Forbidden Question tuh masih sepi, dan audiensnya tuh didominasi oleh penolakan-penolakan. Dan waktu itu tuh baik DM aku, DM kan Forbidden Question punya akun Instagram sendiri. DM Forbidden Question, DM TikTok, DM TikTok pribadi aku, DM TikTok Forbidden Question,
email, baik email forbidden question tuh ada email sendiri atau email pribadi aku, itu semuanya waktu itu kayak rame gitu, rame ancaman ancaman pembunuhan. Eh Terus waktu itu tuh aku sempet kayak ini tuh beneran atau bohongan sih, cuman beberapa ini tuh kayaknya tipe ketikannya sama, kayaknya golongan orang yang sama, dan kayaknya dari organisasi yang sama gitu. Dan beberapa dari mereka mention kalau mereka tuh dari Aceh gitu. Jadi kayak oh mereka tuh jauh. Berarti kayak gertakan-gertakan gue tahu di mana lu tinggal, tahu siapa keluarganya, tahu kerjanya di mana yang gitu-gitu kayaknya gertakan doang. Tapi jadinya ya udah. Cuman di situ tapi sejak saat itu sebenarnya sampai sekarang juga masih ada ya ancaman-ancaman, cuman volumenya kecil. Sekarang lebih banyak penerimaannya. Tapi sejak saat itu aku jadi sangat-sangat privat ya. Aku nggak pernah share tentang keluarga, tempat tinggal, kantor, dan hubungan-hubungan pribadi aku gitu. Bahkan kalau perlu teman-teman aku nggak aku share juga. Maksudnya nggak jangan sampai terekspos temenan gitu. Kecuali emang temennya konten kreator ya. Maksudnya kan ada Hmm. keperluan untuk berjejaring gitu. Tapi kalau teman pribadi ya aku cenderung nggak, maksudnya makanya aku kalau di online presence aku tuh seolah kayak aku sendirian mulu gitu. Padahal sebenarnya nggak juga gitu. Cuman aku memilih kan apa ya? Aku jadi sadar ini nih haters aku itu adalah golongan orang yang bodoh dan berbahaya gitu. Karena bodoh dan berbahaya, aku nggak akan bisa menalar cara pikir mereka gitu. Pasti cara pikir mereka unpredictable buat aku. Itu jadinya aku kayak ngambil extra caution aja sih. Em, eh, eh, Seperti resiko yang besar nggak mengambil keputusan untuk menjadi lebih tertutup di online, di dunia online? Saya secara Fisik. pribadi adalah orang yang susah untuk menutup presence online saya. Jadi makanya saya meng-tailor konten saya sehingga tidak terlalu ekstrim kan gitu. Karena saya nggak mau kehilangan online presence. Nah, Mbak Kumaile yang pendekatannya sebaliknya itu susah nggak gitu harus banyak rahasia di online, dunia online gitu? Enggak. Karena sebenarnya Enggak ya? aslinya tadi aku tuh bukan sosmed person gitu. Aku sosmed person karena waktu pandemi ya ngapain kan semua orang pada main sosmed ya. Nah, baru sosmednya tumbuh tuh pas lagi pandemi gitu. Aku juga mulai jadi konten kreator pas pandemi. Dan sebenarnya sebelum pandemi itu bahkan sosmed aku isinya nggak ada selfie gitu, nggak ada muka aku, nggak ada, isinya tuh cuma buku, bahas mainan, bahas event. Tapi aku ekstrovert Mbak, gitu. Cuman kayak aku nggak, sebenarnya kayak nggak pede aja, aku nggak pede depan kamera, nggak pede foto-foto gitu. Sekarang mah udah nggak ada malunya sih, kayak udah biasa aja. bahas mainan ya? Hmm. Saya ada nengok mainan Funko sih waktu itu di story-nya Mbak Kumaila. Siapa tahu suka bahas itu juga. Wah, iya dulu suka kayak bikin-bikin Lego juga. Jadi kayak dulu tuh dulu sekarang juga masih ada sih, cuma nggak dimainin. Aku punya banyak banget koleksi Lego, jadi dulu tuh suka bikin-bikin. Pernah nggak dibatas-batasi sama mainan apa yang boleh dimiliki karena dasar keimanan gitu? Jangan mainan ini dari penerbit haram, bla 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 segala macam. Hmm, kayaknya bukan mainan yang banyak pembatasan tuh manga ya, komik-komik, musik. Dulu tuh kan aku suka beli kaset ya. Kalau di pondok tuh disitain. Oh, majalah juga, majalah perempuan. Aku tuh dulu langganan majalah perempuan remaja gitu kan, dulu majalah cetak banyak ya. Hmm. Ada Hmm. majalah yang langgananin itu juga sering kena razia. Ya kaset musik, komik, novel juga itu kena razia sih. Kalau mainan nggak terlalu. Ada nggak titik di mana, kapan titik Mbak ini mulai bertanya-tanya gitu? Kok ini nggak boleh? Kok ini harus dirazia gitu? Sebenarnya masalahnya di mana gitu? Pasti pernah melewati fase itu kan?
Iya, sebenarnya selalu bertanya waktu cuman nggak pernah ada guru aku yang bisa memprovide jawaban yang memuaskan. Dulu tuh saking anehnya, guru aku tuh ada yang merazia kalkulator dan alphalink. Kamu tahu alphalink nggak? Kayak Iya, kamus elektronik gitu. em, Ya, iya. Nah, alasannya apa? ya itu tuh. Ya makanya kan dia nggak bisa provide alasan. Udah gitu yang lebih aneh ada yang menyita buku harian. Itu aneh. Cuman nggak pernah ada yang bisa ngasih aku alasan. Nah, ibuku itu termasuk orang yang nggak suka sama hobi aku membaca komik ya, membaca komik dan novel. Ibuku suka bilang kalau aku punya waktu untuk membaca, kenapa aku nggak murojaah, kenapa aku nggak baca Quran. Gitu. Jadi ibu aku marah, tapi aku tetap diem-diem suka beli komik kan. Nah, suatu hari ada razia. Biasanya itu kan kalau ada razia tuh ada bocorannya, jadi aku sempat ngumpetin. Nah, ini aku miss nih. Dan kaset dan komik yang disita dari aku tuh kayak banyak banget. Terus aku inilah ke ibu aku bilang, iya Mela sedih, ini disita gitu. Aku kira ibu aku bakal kayak semacam mampus gitu, bakal kayak gitu. Kak, ini ternyata enggak. Ibu aku datang ke kantor pimpinan dan dia komplainnya ini momen menurut aku ini momen paling heroik dari ibuku. Ibu ibuku appeal-nya tuh emang emang kenapa ini disitain gitu? Takut ganggu belajar gitu. Tapi kan Mela ranking satu terus. Ini kan pesantren yang nggak terlalu kompetitif secara akademik ya. Jadi aku relatif hampir selalu ranking satu. Mela kan selalu ranking satu gitu. Kenapa? Berarti kan itu bukti kalau ini komik-komik dan musik ini nggak ganggu aku belajar. Ya udah terus habis itu dibalikin. Dan itu kan bikin teman-teman jadi iri ya gitu. Kenapa jadi ada pengecualian buat aku gitu. Tapi aku di situ agak-agak ngerasa puas karena itu kan poin pembuktian yang penting gitu. Katanya komik dan musik ganggu belajar, tapi kan faktanya itu nggak mengganggu proses belajar aku, nggak mengganggu prestasi aku gitu. Jadi aku ngeliatnya itu kayak kekonyolan aja sih, nggak tahu apa. Menurut aku ya, guru-gurunya itu juga sebenarnya nggak tahu urgensinya apa, tapi memang tradisi peraturannya begitu, jadi ikutin aja. Dalam proses ya, kalau saya bilangnya itu kan lebih kepada show of power ya, menunjukkan otoritas gitu. Aku Hmm. berkuasa di sini, aku ambil Hmm. apa yang aku mau gitu kan. Pernah nggak di satu momen mereka menggunakan alasan agama karena itu gitu. Ini kusita karena Tuhan tidak suka ini, atau tidak pernah diajarkan ini sama guru-guru agama dulu. Pernah nggak seperti itu? Tidak secara eksplisit sih. Kalau yang kalau Tidak. kayak gitu tuh kebetulan di sekolahku nggak pernah secara eksplisit begitu. Oke, berarti em, ya saya mengatakan itu sebagai proses, kalau boleh saya bilang, dekonversi ya. Ini kan bukan Hmm. kata yang gampang difahami orang ya, dekonversi ya. Berarti proses dekonversinya Mbak Kumaila ini tidak banyak dimotivasi oleh kebencian, mungkin oleh amarah atau alasan-alasan emosional lainnya. Karena Sejujurnya kelihatannya nggak ini ada. menurut pandangan saya. Oke, faktor apa yang paling paling dominan di dalam proses dekonversi itu? Eh Kebanyakan baca Quran sih. Jadi kan ada yang berasumsi aku marah nih, aku marah dan kecewa, maka aku menjadi aku yang sekarang gitu. Termasuk Hmm. almarhum abah aku tuh suka nanya kayak kamu tuh marah sama Tuhan atau marah sama abah gitu. Ada apa gitu. Tapi ketika aku jelasin aku nggak marah sama siapa-siapa dan aku jelasin kenapanya, dia tuh kayak agak kesulitan gitu. Kayak dia malah kayaknya ngelihat aku secara asing gitu. Kayak bapakku kan akademisi studi Islam gitu. Jadi ngomongin konsep-konsep Islam tuh mudah lah sama dia. Tapi mungkin dia jadi aneh kenapa kenapa aku yang dididik begini outcome-nya begini gitu loh. Ya, dia nggak ngerti gitu. Terus atau kalau bukan karena emosi, ada juga asumsi ini ya, apa namanya, new atheist jalur Dawkins. Ada Hmm. asumsi itu juga. Tapi sejujurnya tuh aku justru baru ketemu Dawkins tuh eh, kayaknya agak jauh setelah dekonversi. Menurut aku kebanyakan ini sih, kebanyakan baca Quran aja.
Karena ketemu ketemu ayat-ayat, terlalu sering ketemu ayat-ayat yang setelah aku coba pahami sejauh yang aku bisa, aku nggak mau ngikutin gitu. Aku ambil jarak, ya yang kayak gitu sih, proses yang kayak gitu sebenarnya. Lama-kelamaan semakin Jadi distant sama. betul, betul. Aku ngerasa ini tidak sejalan dengan nilai yang aku bangun sendiri, jadi aku ambil jarak dan lama-lama kayak jaraknya makin jauh, sampai ke titik aku melihat kitab suci itu sebagai manuskrip sejarah, bukan sejarah yang berisi fakta sejarah ya, manuskrip sejarah dalam arti peninggalan sejarah gitu, Hmm. sebagai bukti bahwa ada masa di mana orang-orang tuh percaya ini gitu, hal-hal kayak gini, narasi-narasi di sini. Gitu. Jadi kayak artefak, aku ngelihat Quran sekarang tuh jadinya kayak artefak. Dan itu terjadi dengan perlahan ya, tidak dimotivasi oleh Yang terakhir, sekali lagi emosi atau apa ya. betul betul. Jadi aku Hmm. nggak ngalamin apa ya? Kan ada nih orang-orang yang resah apa ya? Mereka struggle sama imannya. Ini imannya goyah terus gue gimana gitu-gitu. Nah, kalau aku kayaknya kegoyahan itu terjadi secara pelan tapi konstan. Maksudnya kan dari kecil pertanyaannya ada, tapi karena pengetahuanku terbatas, jadinya pertanyaannya di hold, tapi nggak aku lepas gitu. Maksudnya seiring aku bertumbuh, seiring aku lebih berpengetahuan, aku mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang aku punya, pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang aku dapat dari kitab suci. Jadinya Pertanyaan semua apa itu yang perlahan. di hold? Banyak, banyak. Biasanya sih karena Quran kan nggak disusun secara kronologis ya. Mhm. Jadi aku suka ngerasa ini kok nggak nyambung sama ini kok nggak nyambung sama ini kok kontradiktif sama ini tuh maksudnya apa, kan banyak di Quran tuh banyak apa ya, pembahasan yang nggak literal. Nah ini tuh maksudnya apa Mhm. gitu, yang gitu-gitu. Atau konsep-konsep yang nggak jelas lainnya juga, maksudnya konsep-konsep abstrak kayak malaikat, jin, surga, neraka, Arash, yang gitu-gitu juga aku hold gitu. Karena kan nggak tahu mau cari jawabannya gimana. Dan semakin mencari jawaban, kalau yang hal-hal kayak gitu ya, semakin mencari jawaban tuh, semakin jawabannya semakin absurd gitu. Tapi nggak memberikan aku kepuasan gitu. Mau jawabannya secanggih apa gitu, se-advance apa secara metaforis atau filosofis, kayaknya tuh susah gitu. Kayaknya emang aku bakat skeptis kayaknya. Bakat skeptis Kayak, ya. ya kayaknya deh. Soalnya emang eh sejujurnya ya, aku juga agak kesusahan untuk bisa khusyuk, dan terhubung sama entitas yang kuasa gitu. Aku nggak bisa ngerasa kalau aku berdoa maka ada yang dengar, ada yang mengabulkan. Yang ada ketika berdoa, aku bakal mikirin kehendak Tuhan dalam hidupku tuh letaknya di mana gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah rantai konsekuensi itu tuh campur tangan Tuhan di mana? Maksudnya yang ada ketika lagi berdoa, aku malah mempertanyakan itu gitu. Jadi aku nggak bisa khusyuk untuk terhubung sama sosok yang harusnya bisa aku jadikan pegangan untuk harapan-harapanku gitu. Iya, itu sih. Dan aku sejujurnya aku dulu waktu kecil sih aku merasa bersalah ya. Aku merasa berdosa karena harusnya aku tidak begini. Hmm. Harusnya harusnya aku bisa
bisa apa ya? Bisa lebih khusyuk sih. Aku tuh iri loh sama teman-teman yang bisa khusyuk. Dan kalau misalnya tiap sholat tuh juga kalau aku lagi berdoa ketika sholat, terus misalnya aku mikirin artinya, tapi nanti aku nanya kenapa aku harus spesifik berdoa seperti ini ketika di posisi seperti ini, terus gitu. Terus setelah mengetahui fakta bahwa kebanyakan orang-orang yang sholat juga nggak tahu artinya sholat, terus aku jadi mikir kita tuh ngapain gitu. Sholat tuh buat apa gitu. Ya, hal-hal kayak gitu sih yang bukan menggangguku dalam arti aku terguncang gitu ya. Cuman hal-hal kayak gitu tuh buatku konstan gitu. Dan kayaknya itu yang bikin aku juga nggak sensitif ya. Aku tuh nggak tahu loh kalau konten aku sensitif sampai aku lempar ke publik. Aku kira biasa aja. Maksudnya aku tahu mungkin ada penolakan atau gimana, tapi aku nggak nyangka bakal segede itu penolakannya gitu. Sampai marah-marah yang gimana gitu. Karena mungkin aku ada di dalam bubble aku sendiri gitu. Selama ini gitu. Jadi aku nggak representasi publik itu terhadap hal-hal yang kita bahas dengan pendekatan skeptik itu mereka gimana gitu. Apa buku skeptik yang pertama yang Mbak pernah baca? Waktu kecil aku nemu buku di perpustakaan, judulnya ini, ketika iblis menggugat. Agus Mustafa Yang bukan? nulis Shawnee. Hah? Agus Mustafa Bukan, bukan? yang nulis Saya kayaknya pernah tahu. bukan. Yang nulis Siapa? Shawnee itu ada tuh baru diterbitin lagi. Jadi itu tuh fiksi. Itu adalah percakapan imajiner antara Tuhan dan iblis. Jadi Oke. iblis tuh mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan keputusan-keputusan Tuhan. Dan baca buku itu bikin aku berpihak pada iblis. Itu itu apa ya? Itu pengalaman yang menarik banget. Dan karena waktu itu aku terlalu kecil ya, kayaknya aku masih SD. Aku tuh nggak tahu kalau itu fiksi. Baru setelah kayak agak SMP, SMA gitu, aku cari-cari bukunya di internet, baca ulasannya, aku baru paham kalau itu fiksi. Karena ketika lagi di pesantren, kita tuh suka nemu kayak kitab-kitab atau karya-karya ulama yang di dalamnya tuh ada cerita-cerita supranaturalnya, tapi nggak diklaim sebagai fiksi gitu. Misalnya misalnya siapa pernah bertemu dengan jin dan berkomunikasi, dan itu kan biasa ya dalam periwayatan hadis-hadis, misalnya ada sahabat siapa ketemu jin gitu, ini ketemu siapa jin. Jadi waktu itu tuh aku nggak membayangkan itu sebagai fiksi gitu. Dan baru pas SMP pas tahu itu fiksi, aku kayak lah iya juga ya, maksudnya kalau beneran ini ada nih ketika iblis menggugat Tuhan itu beneran terjadi gitu, iblis komplain ke Tuhan, dia tahu dari mana penulisnya. Iya, iya, Kecuali iya ngarang juga. sendiri. Tapi waktu kecil aku kayaknya nggak bisa mendistingsi itu karena aku juga banyak mendapat cerita-cerita Islami yang magis ya. Yang setelah aku pikir sekarang itu juga tahu dari mana ya, misalnya percakapan jin sama malaikat atau ya riwayat-riwayat yang kayak gitulah gitu. Atau biasanya cerita-cerita sufi gitu. Nah, kalau yang di usia matang, buku-buku skeptik yang pertama gitu dibaca. Usia matang. Malah waktu itu tuh aku nemu buku, sebenarnya nggak necessarily skeptik ya, tapi kayaknya bikin apa ya, nurturing my skepticism, itu tulisannya Gus Dur sih. Hmm. Ada
ada buku kumpulan esai yang judulnya apa ya? Tuhan tidak perlu dibela. Kayaknya itu deh. Itu sebenarnya nggak skeptis ya nuansanya ke keperluan Gus Dur kan dia concernnya lebih ke isu-isu sosial. Nah tapi jadi dari baca itu tuh aku jadi mempertanyakan lagi gitu kayak iya, kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa orang ngotot-ngototan untuk ngebela Tuhan gitu? Kalau agama itu suci, kenapa konsep penistaan agama itu ada? Dan hal-hal kayak gitu sih. Itu menggiring aku ke pertanyaan-pertanyaan skeptis. Gitu. Meskipun sebenarnya tujuan Gus Dur nggak itu ya. Tujuan Gus Dur tuh kan pengennya plural, pengennya toleran warga tuh. Terus kalau skeptis lagi apa ya? Yang awal-awal ya. Mhm. Ada ini kayaknya buku terbitan indie gitu deh. Bukunya sangat kecil, jadi ini ceritanya tentang orang Malaysia yang buka kerudung. Tulisannya itu juga kayak kayak esai ringan gitu, mungkin kayak cuma 50 halaman. Tapi di situ itu tuh bukan tulisan akademik ya, lebih kayak ada puisi-puisinya gitu, di mana dia mempertanyakan kenapa anak kecil tuh harus pakai cadar gitu. Hal-hal kayak gitu sih, lebih ke observasi dia gitu. Aku baru tahu dia buka kerudung ya setelah aku Google, oh dia buka kerudung itu. Soalnya di esainya itu banyak memuat kritik dia tentang agama dan spesifiknya juga kerudung. Kerudung di Malaysia sih waktu itu. Mhm. Mhm. Terus aku baru tahu pas setelah aku Google dia juga aku baru tahu ternyata di Malaysia dia sangat 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 dibully karena buka kerudung. eh Skeptis lainnya mungkin ini jalur skeptis lainnya sebenarnya ini juga masih belum belum skeptis tapi mengantarkan aku pada skeptisisme yang lebih tajam ini pembacaan agama dengan lensa feminisme kan Mhm. ada nih cendikiawan-cendikiawan muslim yang mencoba merekontekstualisasi yang mencoba mereinterpretasi teks-teks suci dengan kacamata feminisme gitu. Terus di situ aku jadi merasa kesucian teks ini menjadi semu gitu. Mhm. Kayak terus buat apa dong? Maksudnya buat apa dong pedoman sepanjang hidup ini kalau kita harus berupaya merekontekstualisasinya terus gitu. Kenapa kita harus merujuknya kayak lihat buku panduan gitu, lihat kitab suci, terus kontekstualisasi ke sekarang, lalu interpretasi. Kenapa nggak langsung kontekstualisasi aja dan langsung Mhm. implementasi jadi emang apalah mungkin nilai moral atau kebijakan atau aturan apa gitu. Kenapa jalurnya tuh harus ke kitab sucinya dulu gitu. Toh outcome yang pengen kita tuju itu misalnya feminisme yang pengen feminis tuju itu kan kesetaraan gender. Dan menurut aku kalau mencari nilai-nilai kesetaraan gender dari kitab suci ribet, Ribet atau kayak memang nggak praktis. non-existent? Kenapa? Ribet atau tidak ada sama sekali? Sebenarnya nggak bisa dibilang nggak bisa sama sekali karena sebenarnya ada nilai-nilainya tapi kalau mau sampai pada tahap kontemporer ya, atau tahap modern gitu kayak sekarang penalarannya ribet aja sih kayak membangun argumentasinya ribet gitu yang sebenarnya kita bisa bikin argumen-argumen yang lebih sederhana kalau kita melepaskan teks-teks sucinya kayak langsung aja studi kasus gitu langsung aja Mhm. lihat Mhm. studi Mhm. kasus terus kita ukur lah mana yang lebih maslahat gitu lah itu sih Iya, itu iya, iya, iya. uh, mengurangi persepsi suci pada teks ya buat aku waktu itu tapi mungkin yang ntar aku lagi mikir lagi
Terus sejarah sih, kayaknya sirah-sirah Nabi dan tarikh-tarikh eh itu kan sering menggambarkan cerita-cerita Nabi itu dengan apa ya? Dengan aku mau bilang memuakan tapi kayaknya jelek. Kayak ini loh, kayak penulisnya tuh berlebihan banget dalam memuja-muji tokohnya. Nah, ketika aku mulai mencari alternatif bacaan sejarah yang lebih apa adanya gitu, yang ceritain aja peristiwa-peristiwanya, gitu nggak perlu diceritakan bahwa eh, misalnya Fuad Abdullah ini adalah sosok yang bagaikan singa yang mampu menebas setiap hal gitu loh, Hmm. narasinya. Itu aku capek baca itu, tapi aku pengen paham. Nah, setelah aku membaca narasi yang lebih apa adanya, ya aku juga jadi bisa melihat itu dengan apa adanya gitu. Jadinya di visualisasi di kepalaku tuh para sahabatnya tidak tidak bercahaya gitu loh. Emang kayak Hmm. karakter-karakter aja gitu. Gitu sih. Buku-buku apa itu yang Mbak baca waktu itu yang terkait itu? Eh, Banyak ya, mungkin yang agak banyak tuh tulisannya William Montgomery. Oh, William Montgomery ya. Iya, iya. Pernah dengar sih tapi belum sempat baca. Cuma nanya aja, pernah baca bukunya kayak Reza Aslan atau Stephen Schumacher? Reza Schumacher? Aslan. Tapi Tuh. ketika aku ketemu Reza Aslan, itu aku udah dalam tahap kayak gini. Maksudnya tahap aku udah Hmm. chill, aku udah ngerasa aku nemuin diri aku udah ngerasa aman sama sikap spiritual aku yang sekarang. Ya aku udah nggak ada pertanyaan besar yang mengganggu gitu, mengganggu secara intelektual udah nggak ada yang signifikan. Jadi waktu ketemu Reza Aslan tuh aku lebih membaca untuk pleasure, Hmm. untuk Iya, 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 iya. Punya ini nggak? Punya author apa penulis favorit nggak? Tapi di genre non fiksi. Karen Armstrong. Armstrong. Aku suka Karen Armstrong, terus eh banyak sih harusnya. Bentar-bentar. Eh Sebenarnya kayak kayak penulis 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 skeptis itu semuanya aku suka sih. Tulisannya bagus-bagus ya, kayak eh Sam Sam Harris, kayak Dawkins, kayak Carl Sagan, termasuk Hmm. Harari. Itu Hmm. kayaknya mereka-mereka ini kalau ngeluarin karya, aku auto masukin wishlist gitu. Pasti aku antriin baca. Eh Apa iya? Yang pasti tuh Karen Armstrong, yang kayaknya semua tulisannya aku baca ya. Eh Jared Diamond, Steven Pinker, Steven Pinker. Iya, iya, iya. eh Franz de Waal. Hmm. Franz de Waal ya. Kalau penulis lokal siapa ya? Harusnya ada juga, tapi saat ini nggak ada yang muncul di kepalaku. Kalau ini bagaimana pandangan penulis kok saya lupa. Bart Ehrman misalnya. Pernah dengar? Yang nulis tentang Eh, eh, Ken Wisata. apa misquoting Jesus, Bart Ehrman Oh, karyanya nggak atau pernah. nggak pernah tahu ya? Itu tentang sejarah ini sih sebenarnya sejarah perjanjian baru gitu. Itu termasuk apa ya scholar yang populer lah di dunia YouTube gitu. Jadi ibaratnya semua kreator-kreator di genre yang kayak begini tuh wishlist banget lah itu ininya itu orangnya gitu. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya punya kesempatan untuk ngundang orang atau salah satu dari min ya, dari penulis-penulis favorit itu, kira-kira siapa yang paling pengen diundang di acara Forbidden Questions? Eh, aku ngiri banget loh kamu ngundang Shermer.
Loh, itu enak loh, jawab aja apa namanya, diajak komunikasi tinggal undang aja loh. Betul, betul. Aku pengen, tapi jujur aku nggak pede. Oh, oke. Belum pede. Nanti kalau pede, Sherman. aku pengen deh ngobrol sama Shermer. Kayak Shermer sih. Makanya waktu lihat kamu undang Shermer, ya diundang Shermer, aku tuh kayak punya rasa iri yang membara gitu. Pengen ngundang Shermer. Terus apa ya? Aku nggak pernah ngebayangin tektokan ngobrol ya. Lebih karena aku juga kayaknya punya mental ini deh, ngerasa kayak masih berjarak gitu. Jangankan mereka yang jauh-jauh, aku tuh mau ngundang Panji Pragiwaksono aja ciut, belum pede. Kok bisa sih? Jadi Belum pede? nggak tahu ya. Saya ngerasa mbaknya pede deh. Perasaan saya loh ya, selama ini nengok di Instagram, di YouTube gitu. Sangat mengejutkan begitu saya tahu rupanya nggak pede gitu. Ya, kadang orang juga mikirnya gitu sih. Dikiranya aku tuh sangat pede. Pernah kayak belum lama tuh aku mengeluh sama temen aku bilang aku nggak pede karena aku ngerasa kelihatan gendut. Terus dia kaget. Dia kira selama ini tuh aku sangat percaya diri pada bentuk badan aku gitu. Iya, ternyata ternyata ya itu bagus sih, menguntungkan buatku ya nggak sih? Kelihatan pede. Hmm. Iya, iya, saya susah jawabnya itu. Cuman yang saya tahu memang mbaknya kelihatan pede gitu. Dan ya Panji Pragiwaksono kan ya, biar nggak salah. Kalau mau diundang, mau bahas apa sama beliaunya? Sama siapa? Panji Pragiwaksononya. Ya pengennya sih kayak bahas kelakuan orang Indonesia ya, bahas. Kayaknya aku pengen bahas kayak Hmm. pendidikan, thinking skills, politics, nggak bahas agama. Di antara Sebenarnya di antara aku tuh semua. gak suka bahas agama, Fuad. Kayak aku tuh ngerasa terjebak jadinya bahas agama. Karena emang kalau aku bahas agama, penontonnya banyak. Kalau aku bahas Iya. kayak filsafat moral yang gitu-gitu yang sebenarnya lebih aku suka, sepi penonton. Nah kan aku sebagai konten kreator harus memikirkan keberlanjutan channel aku ya. Aku jadi harus kompromi sama keinginan penonton ya, asumsi dari konten-konten yang penontonnya banyak gitu. Aku merasa terjebak sih ini. Saya sebenarnya begitu juga sejujurnya ya. Saya Hmm. nggak suka bahas agama gitu. Bukan karena ada dua alasan. Alasan pertama jelas karena saya takut repercussionnya ya mengerikan. Dan yang kedua karena saya rasa saya sudah berada di level dimana saya menganggap semua agama itu just imaginary thing gitu loh, hanya Hmm. karangan manusia aja, dia tidak punya sesuatu yang lebih dari itu. Jadi ibaratnya kalau saya itu penyuka game Pokemon misalnya, saya ngelihatnya nggak lebih dari itu gitu. Bedanya yang satu bisa enforce behavior, yang satunya enggak kan gitu. Dan ya betul juga sih Mbak, yang memang yang paling rame itu yang kalau udah bahas agama, apalagi yang agak-agak bikin bikin emosi kan gitu. Saya sebenarnya lebih suka bahas filsafat gitu, dan lebih suka membahas ide-ide filosofis yang abstrak gitu. Misalnya, saya dulu pernah suka nonton ke bioskop nggak? Suka franchise Marvel? Oke. Saya pernah pernah nih bahas waktu itu, nonton nonton Deadpool nggak banyak waktu itu? Oh, Deadpool kalau and Deadpool Wolverine. enggak. Kalau Deadpool aku nggak Nggak ya? nonton karena banyak darahnya. Oh, nggak suka yang gitu-gitu ya? Wah, khusus Deadpool aku nggak nonton. Hmm. Jadi gini, jadi di cerita Deadpool nih, pasti tahu ya istilah multiverse gitu-gitu kan? Jadi di Deadpool itu ada multiverse. Wolverine katanya Wolverine itu adalah the best version of Wolverine gitu bahasanya. Saya terpikir gini, metaphysically speaking ya, kalau ngomong secara metafisik, karakter apa yang membuat Wolverine ini menjadi yang paling buruk gitu kan? Saya pelajari, oh ternyata dia nggak paling buruk. Kita masih bisa memikirkan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Sebagai Hmm. orang yang sering diundang untuk debat agama, pasti Mbak pernah dengar argumen ontologi kan? Ya. Jadi saya paskan gitu. Setelah saya pikir-pikir, saya bisa bahas Wolverine di dalam framework argumen ontologi seperti saya membahas Tuhan. Dan itu Bedanya, seru kan?
Dan itu seru dan menurut saya sebagai seorang geek ya di dalam franchise itu lebih engaging karena kita tahu bendanya dan tidak ada sanctity di situ kecuali untuk menguphold lore konsistensi istilahnya supaya konsisten dengan ininya dengan apa namanya dengan kisahnya gitu. Kalau kalau di dalam agama kan banyak yang lore breaking nih di satu sisi kok cerita penciptaan kayak begini tapi di side selanjutnya kok bisa begini kan itu menurut saya kalau kita pakai bahasa itu lore breaking ngerusak alur cerita gitu. Tapi di situ itu begitu saya buat itu termasuk konten saya yang paling sedikit penontonnya dan sedikit banyak itu mengecewakan saya gitu. Nah sekalinya buat konten yang Ya pakai benar. pokoknya keywordnya keywordnya ateis, keywordnya agnostik, pasti rame gitu. Bener juga gitu. Jadi sebenarnya Pokoknya saya aku itu tuh ya, kenapa ini. Islam Iya, itu ramai? kira-kira nih yang bener-bener Mbak tuh pengen bahas gitu, tetapi terbatas dengan permintaan audiens. Filsafat moral, filsafat politik, filsafat pendidikan. Saya mengatakan diri saya seorang filsuf, tetapi saya di tiga hal itu saya benar-benar nggak tahu. Bisa ceritakan tentang filsafat itu menurut pemahamannya Mbak Kumaila? Apa itu filsafat moral? Apa itu filsafat politik? Enggak, lebih aku pengennya tuh kalau misalnya konten sesuai keinginan aku, eh kita tuh lebih misalnya ada misalnya ada apa ya? Ada aturan apa ya? Aturan nggak boleh aborsi misalnya. Nah, terus kita mereview itu ya secara filosofi saja pakai kerangka etika, pakai kerangka moral. Ini kalau pakai kerangka yang kayak gini, sebenarnya ini bagus nih. Tapi padahal kalau kita lihat kerangka yang ini tuh buruk dan tidak adil karena pokoknya ya kita masukin aja variabel-variabelnya terus kita bangun kerangkanya gitu. Nah, terus nanti abis itu di situ kita bangun lagi tuh narasinya. Tapi implikasinya ke politik gimana misalnya atau ke ya yang gitu-gitu loh. Atau misalnya aku tuh suka kan sama cognitive science gitu. Aku tuh suka banget topik tentang gimana manusia pakai otaknya gitu. Hmm, hmm, Nah, itu tuh penting banget tuh pengetahuan cognitive science plus filsafat pendidikan gitu. Jadi kita tahu nih otak manusia gimana caranya dia berkembang dan belajar. Berarti yang bisa dipakai tuh yang efektif tuh filsafat pendidikan apa. Nah, cuman kan ada masalah kondisi-kondisi ini, misalnya kondisi budaya, kondisi kebijakan, kondisi ekonomi. Nah, itu kan ditarik lagi jadinya ke filsafat politik dan moral gitu. Nah, kayak gitu tuh hmm, seru dan lebih membumi kan, dan lebih kayak apa hmm, ya, dan lebih memecahkan masalah gitu. Nah, sedangkan ngomongin agama tuh menurut aku ada batasnya. Kayak dan aku tuh ngerasa aku udah mentok. Mentok dalam arti tuh aku udah bosen sampai aku tuh udah susah engage untuk bahasan agama tuh aku susah engage. Nah, tapi sialnya pengetahuan dan pengalaman yang aku punya tuh sangat heavy di pengetahuan agama gitu dan pengalamanku beragama. Ya jadi itu juga memang peluang konten yang gede dan effortnya kecil buat aku ya. Sedangkan kalau misalnya hmm, aku mau mau bikin konten yang aku philosophizing social issues itu akan lebih heavy buat aku gitu. Secara produksinya ya. Karena kan itu berarti aku bener-bener mengkonstruksi pemikiran baru gitu. Pasti produksinya nggak akan selancar Forbidden Kitchen sekarang. Kalau sekarang kan aku bahas gitu, kenapa orang obsesif sama jilbab? Kenapa babi haram? Gitu. uh, agama apa uh, agama baru bisa dibikin nggak yang kayak gitu-gitu? Itu kan sebenarnya aku ngerasa dalam produksinya secara cognitive load dan cognitive effort itu buat aku gampang gitu. Bisa aku selipin di kesibukan aku.
Terus ada rencana gitu untuk atau strategi untuk meng-overcome itu, misalnya bagaimana caranya? Mungkin harus undang tamu yang tepat ini biar bisa ngarahkan penonton ke lebih engage sama isu filsafat apa, isu-isu sosial, isu politik gitu. Ada nggak strateginya misalnya? Strateginya strategi jangka panjang sih. Jadi aku punya rencana untuk lanjut sekolah. Jadi Hmm. sekarang kan aku masih dumping knowledge ya. Mungkin masih 1-2 tahun lagi aku masih bisa dumping knowledge agama. Sebenarnya sampai sekarang tuh aku drafting konten yang belum aku rekam. Itu kayaknya ada hampir 100 judul deh. Jadi Hmm. banyak. Jadi ya aku bisa abisin itu dulu sembari aku ke arah yang apa ya, membuat diri aku punya kapasitas di arah yang aku lebih suka. Nanti kalau misalnya aku udah ngerasa oke dan pede, baru tuh aku nanti akan arahinnya Forbidden Questions ke sana. Ini asumsi kalau Forbidden Questions ini jangka panjang ya. Cuman emang dari awal perencanaannya tuh aku berharap Forbidden Question ini bisa jadi lifetime platform buat aku. Berarti sekarang Tapi belum nanti cukup lifetime ya? Belum, kan ini relatif baru ya, channel aku belum 2 tahun kayaknya. Nah, Oh, aku, iya, sekarang sekarang, yang optimal buat aku masih bahas agama. Penonton-penonton aku kan masih, mengharapkan bahasan agama dari aku gitu. Setiap kali ada undangan-undangan juga pasti nanyainnya topik-topik agama gitu. Ya, dan emang yang bisa aku share juga itu gitu. Jadi Hmm. ya udah, jadi aku mungkin setahun, 2 tahun, atau mungkin 3 tahun aku masih akan ngomongin agama, tapi nanti jangka panjang ke depannya arahnya aku akan bikin diri aku punya kapasitas ilmu pengetahuan yang beyond itu lah agama. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kira-kira dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, em, channel Forbidden Questions dan seorang Mbak Kumaila ini mau menjadi seperti apa gitu? Ada nggak sosok yang aku ingin menjadi kayak dia atau bahkan lebih gitu? Ah, Sebenarnya ada, tapi mungkin tidak secara utuh ya, tapi ada bagian-bagian di orang-orang yang aku pengen jadi kayak gitu. Dulu tuh aku pengen banget kayak Karen Richards. Tapi Karen menurut aku Karen Richards. Richards itu penulis yang sangat bagus, tapi kalau kuliah itu nggak terlalu se-compelling Shermer atau Dawkins ya. Tapi Karen Hmm. Richards tuh tulisannya bagus banget. Dulu tuh yang aku impikan, ya karena aku orangnya dulu tidak kamera friendly ya, aku nggak nyaman di depan kamera. Aku mikirnya tuh aku bakal jadi penulis. Nah, tapi setelah aku di depan kamera, ya aku tetap pengen jadi penulis gitu. Cuman kan aku berarti sekarang ngerasa optimalnya tuh memang ngonten ya. Kayak siapa ya? Yang exactly kayak gitu tuh sejujurnya nggak ada sih. Cuman mungkin parts parts of that person uh, inspiratifnya inspiratif terbatas ya. Aduh itu kayaknya ini juga salah satu ini aku sih masalah aku tuh kayaknya sejak kecil aku kesulitan mencari sosok dewasa yang bisa aku jadikan panutan dan teladan yang jadinya aku jadi berusaha untuk bisa jadi reliable buat aku sendiri gitu. Soalnya kayak setiap aku punya masalah atau punya pertanyaan, aku ngerasa ketika aku bertumbuh gitu, aku cenderung nggak dapet nggak dapet jawaban yang bisa memuaskan aku, yang bisa menjadi petunjuk aku gitu. Baik baik dalam Saya kok hal ini ya, bayanginnya baik kayak, dalam hal apa? lanjut lanjut Mbak. Nggak baik.
baik dalam hal intelektual ataupun emosional ya. Kamu ngebayanginnya gimana? Saya bayanginnya kayak, tapi hanya dalam ini ya, kayak Najwa Shihab gitu, misalnya jadi talk show gitu. Kan Forbidden Questions kebanyakan kan memang podcast ya gitu. Saya kok bayanginnya kayak begitu gitu. Pernah terpikir nggak yang kayak gitu? Beberapa orang ada yang ngarahinnya ke situ ya. Tapi mungkin karena concernnya, nggak tahu, aku ngeliat Najwa Shihab keren banget gitu. Aku mikirnya nggak akan mungkin kayak dia banget sih. Tapi aku berharap bisa setajam dia ketika mengajukan pertanyaan dia. Eh, Apa ya? Aku tuh pengen banget bisa mastering asking the right and essential questions. Soalnya aku ngerasa dalam sistem pendidikan kita secara umum, kita tuh mengajukan pertanyaan yang tidak esensial, yang untuk bisa mendapatkan pemahaman, untuk bisa paham, salah nanyanya bukan itu gitu. Karena nanyanya salah, penelusurannya nggak tepat, jadinya kita nggak nyampe nih ke tahap paham. Nah, cuman masalahnya menurutku yang aku pikir the right questions, yang aku pikir essential questions, itu seringnya sensitif gitu ya. Yaitu forbidden question. Forbidden Questions ya. Oke. Sepertinya itu udah semua pertanyaannya. Kalau gitu, Mbak Kumailah Hakimah dari Forbidden Questions. Terima kasih. Terima kasih, Fuad.